Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini bagi pemirsa TV Muhammadiyah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas apa? Jadi hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Lisda selaku Ketua Yayasan Lentera Anak. Ini adalah salah satu yayasan yang menaungi permasalahan-permasalahan anak, tapi lebih ke bukan jangan sampai masuk ke kasusnya dulu, tapi sosialisasi gimana caranya biar tidak terjadi lagi kasus-kasus tentang yang ada hubungannya dengan anak, meminimalisir lah minimal. Tadi di awal sudah dijelaskan juga tentang backgroundnya kenapa akhirnya hadirlah Yayasan Lentera Anak ini sendiri. Yang jadi pertanyaan saya, kalau tadi kan 5 tahun belakangan ini tentang masalah kesehatan anak, terutama reproduksi dan segala macamnya. Yang lagi dijalanin saat ini sendiri nih Bu, apa Bu? Ya, ini tahun kelima. Jadi tahun ini kami masih fokus di isu itu, Mbak. Oke. Ada 2 isu besar. Sebenarnya ada beberapa program, tapi yang cukup besar adalah tentang mendukung pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok anak yang masih tinggi, masih 9,1%. Dan kedua adalah mengedukasi, membangun, memperbanyak anak-anak muda yang sadar akan hidup sehat dalam program kesehatan remaja. Itu dua program yang besar. Tapi selain itu kami juga ikut berpartisipasi misalnya untuk upaya-upaya pengelolaan sampah. Karena upaya pengelolaan sampah juga saya rasa itu juga harus sudah dimulai dari usia anak-anak, karena masalah sampah akan menjadi masalah kita di 2-3 tahun mendatang. Selain itu juga tentu saja kami yang juga menjadi fokus kami adalah kami ingin memperluas kesempatan anak-anak muda, terutama untuk bisa berperan dalam upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya preventif tersebut. Jadi misalnya melibatkan mereka dalam kampanye-kampanye, dalam edukasi, termasuk juga dalam advokasi kebijakan yang untuk memastikan bahwa upaya preventif itu bisa dilakukan. Itu yang selama ini tahun kelima sebenarnya, ini kami masih di sana fokusnya. Mungkin tahun depan kami akan evaluasi, kira-kira kami akan fokus kemana lagi. Tapi yang saya mau sampaikan, salah satu yang menjadi ciri khas di Lentera Anak adalah kampanye-kampanye digital yang dilakukan, karena kami memang melibatkan banyak anak muda, sehingga pelibatan anak muda itu membuat banyak dinamika ya, membuat cara kita memerlukan cara-cara yang fresh, cara-cara yang kekinian, dan itu membuat kami terus terpacu untuk belajar bagaimana cara-cara itu tetap fresh, tetap kreatif, tapi tanpa mengurangi substansi gitu kan, karena kita juga nggak ingin terjebak dalam kemasan gitu kan, dalam gimmick-gimmick, tapi pesan utamanya malah jadi terlupakan gitu kan. Ya, ini tantangan sebenarnya. Dan apalagi kalau boleh saya langsung bicara dalam masa pandemi ini, dan mungkin sampai tahun depan kita akan ada dalam situasi seperti ini menjadi tantangan yang cukup besar juga. Bagaimana kita tetap bisa melakukan upaya kampanye, edukasi, advokasi melalui cara-cara yang virtual seperti ini. Gitu. Tapi pada akhirnya jadi ini nggak sih Bu? Jadi kayak ngebentuk komunitas sendiri gitu Bu? Iya betul. Akhirnya memang itu dampaknya begitu. Dampaknya akhirnya kami bertemu dengan banyak komunitas. Bahkan sebenarnya Mbak, akhirnya mempertemukan banyak komunitas. Jadi bukan hanya membentuk komunitas, tapi mempertemukan anak-anak remaja yang ada di Mataram, yang ada di Papua, ada di Sulawesi. Kemudian karena kita melakukan banyak kegiatan secara virtual, itu mempertemukan mereka jadi lebih mudah ya, karena walaupun bertemu secara virtual gitu. Jadi akhirnya bukan hanya membentuk komunitas, tapi akhirnya kami malah mempertemukan banyak komunitas dan organisasi anak muda yang selama ini secara parsial, secara mungkin sepi, senyap gitu ya, melakukan upaya-upaya preventif, tapi kemudian ketika dipertemukan ini menjadi dilakukan bersama-sama, dan ini menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi ini mungkin hikmahnya, pertemuan-pertemuan virtual tersebut bisa mempertemukan orang yang jauh-jauh, anak-anak muda yang jauh-jauh. Jadi ini adalah dampak dari kampanye, edukasi yang terus kita lakukan.
Oke, nah ini aku pengen tanya dong Bu, kan selama selama Ibu berada di naungan Yayasan Lentera Anak ini, ada nggak sih Bu satu contoh kasus gitu yang Ibu ingat banget itu tuh yang kayak wah ini anak-anak nih jangan sampai kayak gini lagi nih gitu. Ada nggak sih Bu? Boleh nggak sih Bu di-sharing ke Ya, kita Bu? yang gini, kalau kasus kekerasan fisik, seksual atau kasus berhenti sekolah, drop out sekolah dan lain sebagainya, itu kalau terjadi itu pasti langsung menyentuh kita dan akan dapat banyak dukungan dari masyarakat. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya itu membuat kami ini harus menjadi perhatian adalah ketika kita orang dewasa meragukan pendapat, meragukan upaya-upaya yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Kami pernah pada suatu saat, misalnya ketika seorang anak yang dia mengalami kekerasan seksual, biasanya kan kekerasan seksual itu Mbak, dia sudah terjadi beberapa kali baru anak berani bicara, kan gitu kan. Nah, kasusnya sering terjadi begini, ketika dia mengalami sekali, kemudian dia bilang sama orang tuanya, maaf nih, misalnya kejadian di sekolah, waktu itu di sekolah, dia cerita sama ibu, kemarin saya sama Pak Guru disentuh bagian tertentu gitu kan. Terus orang tua menganggap itu sebagai informasi yang mengada-ngada. Nggak mungkin, kan Pak Guru itu gurumu itu bla bla bla. Jadi meragukan pernyataan atau pendapat atau aduan yang disampaikan oleh anak. Itu fatal sekali karena akhirnya sampai sudah berapa kali terjadi dan itu sudah berdampak kepada anak tersebut, dia mengalami kesakitan, baru orang tuanya percaya, baru itu ditangani. Coba saja seandainya di tahap pertama ketika anak menyampaikan itu kepada orang tua dan orang tua langsung memberi perhatian khusus kepada itu, seharusnya upaya preventif yang selanjutnya itu bisa dilakukan. Nah, itu salah satu yang membuat saya merasa kenapa kita orang dewasa menganggap bahwa kalau anak-anak menyampaikan sesuatu itu sesuatu yang tidak perlu dipercaya atau dianggap itu sesuatu yang nggak penting. Nah, kami memperkuat sejak itu kami merasa bahwa kita harus memberi banyak ruang kepada anak-anak, anak muda, remaja, untuk dia punya tempat untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia khawatirkan, atau apa yang dia alami. Dengan memberi dia tempat, memberi dia ruang, memberi dia kesempatan untuk menyampaikan itu, kita akan bisa melakukan upaya-upaya preventif sebelumnya. Ya, upaya-upaya sebelum itu menjadi sebuah masalah. Nah, itulah sebabnya kami terus dengan anak-anak muda, dengan remaja, mengajak mereka untuk berani speak up, berani bicara, berani sampaikan kalau kalian punya masalah, kalian punya kekhawatiran, kalian punya kegalauan, misalnya gitu kan. Itu bukan sesuatu yang tabu untuk disampaikan. Artinya kita undang-undang sendiri sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak memberi ruang. Salah satunya adalah hak partisipasi di mana bahwa kita orang dewasa termasuk pemerintah wajib menghormati, menghargai dan mendengar pendapat anak-anak kita karena itu adalah informasi yang bisa saja mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Oke, jadi sebenarnya memang harusnya sosialisasi itu memang tidak hanya kepada anak tapi juga kepada orang dewasa ya biar pemahamannya tuh seiring sejalan gitu, jangan sampai anaknya sudah pemikirannya sudah benar tapi orang tuanya masih menyepelekan pada akhirnya jadinya nggak berjalan beriringan juga nih. Nah tapi kalau tadi Ibu udah bilang gitu tuh salah satu contoh kasus yang saya baru sadar juga gitu, kayak mungkin memang rasa percaya terhadap anak, menyepelekan anak itu jadi kayak kebiasaan lumrah yang diamini banyak orang tua gitu ya ternyata. Padahal itu nggak boleh gitu. Saya sendiri jadi kayak langsung tertampar nih barusan. Iya karena maksudnya mungkin saya sebagai orang dewasa gitu ketika anak bercerita saya cuma nggak ngedengerin gitu, saya cuma yang kayak masuk kupingnya gitu tapi nggak pernah kepikiran, tapi padahal belum tentu yang diomongin anak itu tidak benar gitu kan. Oke, baiklah. Tapi Bu, ini tentang Yayasan Lentera Anak ini sendiri sebenarnya kalau tadi kan digaungkannya lebih ke ngerangkul anak-anak gitu, tapi merangkul para orang tua dan orang dewasa juga nggak sih untuk kampanye-kampanyenya gitu Bu? Ya, tentu saja. Karena anak-anak kita kan ada di lingkungan yang dimana itu ada orang dewasa bersama dengan mereka, gitu kan. Tentu saja Mbak, dengan guru, terutama kalau di sekolah, kalau di komunitas dengan orang tua, bahkan juga dengan perangkat
apa ya, kalau di kelurahan apa perangkat pemerintahan di tingkat yang lebih bawah, misalnya kelurahan sampai segala macam, sampai yang lebih tinggi di negara ini. Jadi artinya upaya-upaya untuk mempertemukan suara mereka itu juga kami lakukan. Maka biasanya kami menyebutkan advokasi, bagaimana kami menjembatani, memberi ruang kepada anak-anak tersebut untuk bisa menyampaikan permasalahan mereka kepada para pengambil kebijakan di lingkungan mereka, gitu. Misalnya anak-anak merasa apa nggak nyaman karena walaupun di sekolah mereka dikatakan adalah sebagai kawasan tanpa rokok, tapi mereka menemukan banyak puntung rokok di ruang sekolahnya. Bahkan mereka menemukan asbak rokok di sekolah, di ruang guru misalnya gitu kan. Nah, kemudian itu mereka berdiskusi bagaimana caranya supaya permasalahan ini bisa sampai kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah ada pengambil kebijakan di sekolah. Maka kami latih mereka apa ya, cara-cara advokasi sederhana lah, gitu kan. Karena anak-anak juga bisa melakukan advokasi, karena sejatinya kan advokasi itu bagaimana menyampaikan masalah kita kepada pengambil kebijakan di lingkungan tersebut dengan menyampaikan pesan yang tepat. Nah, itu juga kami lakukan. Jadi walaupun sekolah itu menjadi kawasan tanpa rokok, tapi ternyata sejatinya nggak seperti itu gitu, dan kepala sekolah mungkin nggak tahu. Nah, di beberapa sekolah itu kami lakukan, itu untuk tingkat sekolah. Bahkan di tingkat nasional kami juga menyelenggarakan beberapa kegiatan di mana memberi ruang kepada anak muda untuk bisa bicara langsung dengan kementerian-kementerian terkait. Kalau terkait dengan kesehatan, tentu saja Menteri Kesehatan. Terkait dengan pelindungan anak, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi itu juga bagian dari upaya yang kami lakukan. Di daerah juga seperti itu. Di daerah kami mencoba membantu, kami bekerja sama cukup dekat dengan dinas Pemberdayaan Perempuan di berbagai kota, karena salah satu yang menjadi perhatian kami juga adalah bagaimana kota-kota di Indonesia menjadi kota layak anak seperti programnya pemerintah, karena Indonesia katanya tahun 2030 ingin menjadi idola Indonesia layak anak, dan itu berawal dari bagaimana menciptakan daerah-daerah menjadi layak anak. Nah, jadi Mbak, di sini ada anak-anak, di sini ada orang dewasa itu bisa orang tua, guru, gitu kan, termasuk pimpinan daerah, pimpinan nasional. Kita mencoba memberi ruang, menjembatani supaya mereka bisa menyampaikannya. Oke, baiklah kalau kayak gitu nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi juga. Sebenarnya saya jadi penasaran juga nih kalau untuk masa sekarang ini kan yang sepengetahuan Ibu, anak-anak ini udah semakin kritis nggak sih pola pikirnya mereka nih, cara menyampaikan mereka permasalahan-permasalahan itu seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.